Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Setelah kita pelajari tafsir ayat yang ke-6, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, perintah kepada para suami untuk memberi tempat tinggal kepada istri-istri mereka yang ditalak dengan talak raj'i di mana mereka tinggal, maka ditempatkan bersama min wujdikum ay min wus'ikum wa taqatikum, sesuai dengan kelonggaran kalian, kemampuan kalian, sesuai dengan kemampuan. Wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna, larangan merekayasa untuk mengeluarkan mereka dari rumah di masa iddah dengan cara mempersempit posisi mereka dengan ucapan dan tindakan sehingga tidak tahan tinggal dan akhirnya minta keluar. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahunna. Telah disampaikan bahwa Ibnu Katsir menukil dua pendapat. Ada yang menafsirkan perintah menafkahi wanita-wanita yang ditalak dalam keadaan hamil di masa iddah sampai habis masa iddahnya, yaitu sampai bersalin melahirkan. Ada yang menafsirkan ayat ini untuk wanita yang ditalak bain, dan ada yang menafsirkannya untuk wanita yang ditalak raj'i. Dan telah disampaikan pula bahwa As-Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat ini meliputi keduanya. Kemudian fa in arda'na lakum, yakni setelah bersalin, setelah melahirkan, habis masa iddah, baik yang ditalak raj'i maupun yang ditalak bain, habis masa iddah, maka sudah tidak ada kewajiban menafkahi untuk talak raj'i selama masa iddah dinafkahi karena masih istri, dan jika dia hamil dinafkahi bersama janinnya karena suaminya adalah ayah pemilik janin itu yang wajib menafkahinya. Sedangkan wanita yang ditalak dengan talak bain di masa iddah dalam keadaan hamil dinafkahi. Wa in kunna ulati hamlin fanfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahunna, wanita hamil yang beriddah ya pada talak bain dinafkahi karena apa? Bukan karena posisi wanita itu, karena dia sudah bukan istri, karena sudah bainuna kubra sejak jatuhnya talak 3, talak bain. Itu terjadi perpisahan besar, tetapi dia dinafkahi karena apanya? Seperti jelaskan Sa'di, karena janin yang ada dalam kandungannya, karena mantan suaminya adalah ayah janin itu yang berkewajiban menafkahi anaknya, calon anaknya, janin ada dalam perutnya. Jadi dia menafkahi wanita itu kaitannya dengan anaknya yang ada di dalam perutnya, bukan wanitanya. Adapun wanitanya tidak berhak dinafkahi karena sudah bainah kubra. Oleh karena itu jika dia tidak hamil maka tidak ada nafkah. Jika dia tidak hamil selama masa iddah tidak nafkah, tidak ada tempat tinggal. Nah, adapun ketika dia hamil kaitannya dengan janinnya, maka dia tetap diberi nafkah, tempat tinggal, kaitannya dengan untuk
janin yang ada dalam perutnya, karena tidak lepas darinya. Oleh karena itu, jika sudah melahirkan, selesai, bersalin, selesai. Urusannya setelah itu adalah masalah penyusuan anak tersebut. Dan penyusuan anak tidak harus ibunya sendiri, bisa disusukan oleh ibunya, bisa juga disusukan oleh wanita lain. Ya, tergantung kesepakatan. Oleh karena itu Allah mengatakan fa in arda'na lakum, apabila ya mantan-mantan istri kalian itu yang menyusukan untuk kalian anak kalian, fa'atu najurahunna, maka berikanlah upahnya, ya, upah penyusuan sesuai yang disepakati. Wa atamiru bainakum bil ma'ruf, dan berundinglah di antara kalian dengan cara yang ma'ruf. Cari titik temu kesepakatan berapa upahnya, ya, sesuai kerelaan masing-masing. Wa in ta'asartum, apabila kalian kesulitan membuat akad, tidak ada titik temu, suami ingin bayaran sekian, sementara mantan istri ingin diupah lebih tinggi dari itu, ya, tidak bisa ketemu. Nah, fasaturdi'u lahu ukhra, maka akan menyusukan untuknya wanita yang lain. Nah, wanita yang lain. Nah, kecuali satu keadaan disebutkan oleh Sa'di rahimahullah, ini pelengkap. Kata Sa'di rahimahullah dalam Taisirul Karimir Rahman, wa hadha haitsu kana al-waladu yaqbalu thadiya ghairi ummi. Wa hadha, ini yaitu fasaturdi lahu ukhra, maka akan menyusukan untuknya wanita lain selain ibunya. Ini manakala anak itu mau menerima, ya, puting susu selain ibunya, mau menetek kepada selain ibunya sendiri. Fa in lam yaqbal illa thadiya ummi, apabila bayi itu tidak mau menetek kecuali kepada ibunya sendiri. Nah, ada bayi yang seperti itu. Nah, maunya ibunya sendiri, maunya menetek ibunya sendiri. Dia tidak mau jika, ya, disusukan oleh yang lain. Ta'ayyanat li'irdaihi, maka terpastikan ibunya sendiri itu yang harus menyusukan. Wa wajaba 'alaiha, dan wajib atasnya. Wa ujbirat in imtana'at, dan dia dipaksa apabila dia tidak mau. Tentunya hakim yang bertindak di sini, ya. Wa kana laha ujratul mithli illam yattafiqa 'ala musamma, dan adalah ibunya tersebut ketika dipaksa untuk menyusukan, ya, anaknya karena tidak mau menyusu kepada wanita lain, dia berhak mendapat ujratul mithl, berhak dapat upah penyusuan yang semisal dengan itu. Ya, biasanya wanita seperti dia jika menyusukan bayi dapat upah berapa menurut adat istiadat masyarakat di situ, di lingkungannya, maka segitulah haknya, tidak lebih dan tidak kurang. Ini in lam yattafiqa ala musamma, apabila keduanya tidak bisa sepakat untuk ujrat musamma, untuk upah yang disebut angkanya sesuai kesepakatan, ya, tidak bisa ketemu, maka akhirnya diberlakukan ujratul mithl, mengikuti upah wanita semisal dia menyusui bayi di daerah itu, di lingkungannya, maka seperti itu diberikan kepadanya. Nah, adapun jika bisa sepakat, maka sesuai kesepakatan. Yang jelas dia dipaksa dan
merupakan kewajibannya, karena bayi ini terancam binasa jika tidak disusui olehnya karena tidak mau kepada yang lain. Nah, wa hadza ma'khudun minal ayatil karimati min haitsul ma'na, ini dipetik dari ayat yang mulia ini dari segi makna. Fa innal walada lamma kana fi batni ummihi muddatal haml, karena sesungguhnya anak itu ketika berada di dalam perut ibunya semasa kehamilan, laisa lahu khurujum minhu, dia tidak mampu keluar darinya. Dia tidak mungkin keluar dari perut ibunya selama masih janin. Ayyana ta'ala ala waliyihin nafaqata, Allah memastikan kewajiban atas walinya untuk memberi nafkah kepada ayahnya. Allah wajibkan kepada ayahnya untuk memberi nafkah anaknya itu. Falamma wulida, kemudian tatkala dilahirkan, wa kana yumkinu ay yataqawwata min ummihi wa min ghairiha, dan kemudian ketika dia sudah lahir dan memungkinkan untuk menyusu untuk kelangsungan hidupnya, yakni mendapatkan nutrisi primernya, yaitu penyusuan, dia bisa dapat dari ibunya dan bisa juga dia dapat dari wanita lain selain ibunya yang bisa menyusukannya. Abaha ta'ala al-amrayn, Allah Subhanahu wa taala membolehkan keduanya, bisa ke ibunya, bisa ke yang lain. Jika memang bisa kepada yang lain, fa idza kana bihalatin, kemudian apabila anak bayi itu pada keadaan la yumkinu, tidak mungkin ayyataqawwata illa min ummi, tidak mungkin dia mendapat nutrisi primernya itu penyusuan kecuali dari ibunya, karena dia tidak mau selain susu ibunya sendiri. Kana bi manzilatil haml, maka adalah bayi itu berkedudukan seperti janin dalam kandungan yang masih tidak bisa lepas dari ibunya, masih harus sama ibunya, tidak bisa lepas. Jika dilepas secara paksa, binasa. Seperti halnya janinnya jika dikeluarkan secara paksa akan binasa, begitu pula ini jika tidak disusui oleh ibunya akan binasa, karena dia tidak mau menyusu, tidak mau menerima air susu kecuali dari ibunya sendiri. Wa ta'ayyanat ummuhu tariqan liqutihi wa ta'ayyanat ummuhu tariqan liqutihi, dan terpastikan ibunya satu-satunya jalur untuk mendapatkan nutrisinya, maka dia harus dipaksa untuk itu. Nah, bisa difahami? Nah, ini pelengkap. Jadi seperti itu. Nah, ini kewajiban ibunya, terpastikan atasnya, ini darurat karena anak itu tidak mau menerima air susu kecuali dari ibunya sendiri. Nah, maka fardu ain atasnya. Kemudian disepakati berapa ujrat al-musamma, berapa upah yang disebut, disepakati itu yang diberikan. Jika bisa sepakat, jika tetap tidak bisa sepakat, maka dia dipaksa harus menyusukan dan dia diberi ujratul mithl. Terima tidak terima harus diberi ujratul mithl. Terima tidak terima dia harus menyusukan, dan terima tidak terima harus menerima ujratul mithl, upah semisal dia yang menyusukan anak bayi seperti itu di masyarakat tempat tinggalnya, disamakan dengan itu. Naam. Selesai tafsir ayat ini, ada satu hal kita ambil dulu kesimpulan, khusus, yaitu menyimpulkan kembali terkait dengan hak nafkah bagi wanita yang berpisah dengan suami, agar semakin dikuasai, yaitu kita telah ketahui bahwa wanita yang ditalak raj'i selama masa iddah, baik tidak hamil maupun hamil, selama masa iddah tetap wajib dapat nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dan jika dia hamil,
di samping nafkah untuk dirinya juga nafkah untuk janinnya. Ya, karena janin itu memang wajib dinafkahi oleh ayahnya, yaitu suaminya yang sedang mentalak dia dan dia sedang menjalani masa iddah pada talak raj'i. Jelas? Yang kedua, wanita yang ditalak dengan talak bain, yaitu talak 3, itu yang disebut bainunah kubra, perpisahan besar. Ya, sejak jatuh talak langsung terpisah, ya, antara keduanya bukan lagi suami istri, tidak bisa rujuk, bahkan tidak bisa menikahinya kembali sampai terpenuhi syarat yang telah disampaikan, yaitu mantan istrinya itu nikah dengan laki-laki lain, terjadi hubungan, kemudian berpisah lagi karena ditalak oleh suami yang kedua itu atau ditinggal mati. Setelah itu baru bisa dia nikahi kembali dengan akad yang baru. Yang disebut bainunah kubra. Ya, nanti ada bainunah sugro akan disebutkan. Ini bainunah kubra. Ya, perpisahan besar seperti itu. Jadi tidak ada nafkah untuknya. Tidak ada nafkah untuknya selama masa iddah. Tidak ada, ya, nafkah makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Baik dia tidak hamil, itu jelas, maupun dia hamil terkait dirinya, tetapi saat dia hamil di perutnya ada janin. Janin itu milik mantan suaminya, mentalaknya. Dia punya kewajiban menafkahi janin yang ada di perut mantan istrinya itu, sehingga dia wajib menafkahi janin itu. Nafkah itu tidak bisa sampai ke janin itu kecuali lewat mantan istrinya. Ya, suplainya dari situ. Maka dinafkahilah mantan istrinya itu, ya, untuk makan, minum, pakaian dan tempat tinggal untuk kepentingan, ya, janinnya. Karena jika ada apa-apa, ya, dengan ibunya, janin itu juga kena. Jika sampai, ya, mati, binasa karena tidak terurus nafkahnya, makan, minum, pakaian dan tempat tinggalnya, janinnya juga mati. Nah, dia harus urus dengan baik, beri nafkah, makan, minum, pakaian dan tempat tinggal, sehingga ini, ya, stabil, sehat, janinnya juga stabil, sehat, begitu. Jadi nafkah yang diberikan kepadanya terkait nafkah janin ada di perut. Tetapi, ya, tentunya melalui jalur ibu yang mengandungnya. Nah, itu. Jika ini hukum bainunah kubra, talak 3, talak bain, maka begitu pula hukum untuk bainunah sughra, ini tambahan, yaitu istri yang dipisah, dilepas oleh suaminya dengan faskhun nikah, yaitu pembatalan akad. Ya. Seperti halnya istri yang minta khulu' dengan membayar tebusan. Syaratnya khulu itu bayar tebusan, mengembalikan mahar atau nilai yang semisal dengan itu, untuk melepaskan, menebus dirinya agar bisa lepas dari ikatan akad suaminya. Jika dikabulkan dan dia membayar tebusan, maka dia lepas, akad putus, terjadi fasakh, pembatalan akad. Itu bainunah sughra. Langsung, ya, sejak jatuhnya fasakh, pembatalan akad, putus langsung, bukan suami istri. Jadi selama masa iddah sama dengan bainunah kubra, tidak ada nafkah. Ya. Kecuali sebatas itu tadi, jika dia hamil, maka nafkah diberikan ke dia karena kaitannya dengan apanya? Janin yang ada di perutnya. Ini persis sama dengan bainunah kubra rinciannya. Baik. Jelas ya semuanya ya? Nah, ingin menambahkan satu, khawatir, ya, ada yang berkesimpulan sendiri kemudian mencampur aduk, yaitu karena pada ayat sebelumnya juga sudah dibahas tentang al-mutawaffa anha zawjuha, wanita yang ditinggal mati suaminya, sudah dibahas masa iddahnya, ya, yaitu 4 bulan 10 hari. Apabila hamil, maka
sampai bersalin sampai melahirkan. Nah, maka pelengkapnya di sini terkait dengan nafkah, ya, untuk wanita yang ditinggal mati oleh suami itu beda dengan talak raj'i dengan talak bain. Pembahasannya butuh pembahasan tersendiri. Yaitu bagaimana pembahasannya? Untuk wanita yang ditinggal mati suami, yang rajih, baik dia hamil maupun tidak hamil, baik tidak hamil maupun hamil, wanita yang ditinggal mati oleh suami dalam keadaan tidak hamil maupun dalam keadaan hamil, selama masa iddah tidak berhak mendapat nafkah, makan, minum, pakaian dan tempat tinggal dari suami yang meninggalkannya. Ini menurut pendapat yang rajih, madhab Imam Ahmad. Tarjih Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, ya. Atau Tarjih Asy-Syaukani dalam Tarjih Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar dan As-Sailul Jarrar. Jadi di kitab fikihnya Syaukani itu Nailul Awtar dan As-Sail Al-Jarrar. Naam. Juga Ibnu Baz dalam Majmu' Fatawanya, Ibnu Utsaimin, ya, dalam Fathul Jalal wal Ikram. Jadi begitu. Jadi menurut mazhab Ahmad dirajihkan oleh Asy-Syaukani, bisa dilihat Nailul Awtar, As-Sailul Jarrar, Ibnu Baz dalam Majmu' Fatawanya, Ibnu Utsaimin dalam Fathul Jalal wal Ikram, Syarah Bulughul Maram. Mereka memfatwakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suami baik dalam keadaan tidak hamil maupun dalam keadaan hamil tidak berhak dapat nafkah, makan, minum, pakaian dan tempat tinggal dari harta suami. Ya. Kenapa begitu? Apa sebabnya begitu? Karena orang kalau meninggal, hartanya, status hukum hartanya menjadi tarikah. Menjadi apa? Menjadi harta waris. Nah, sini letaknya perbedaannya. Seseorang ketika menjadi mayit, harta yang dia tinggalkan di belakangnya itu jadi harta waris, diwarisi oleh ahli warisnya. Ya. Diwarisi oleh siapa? Ahli warisnya. Jadi harta itu kemudian mengalir dengan sendirinya sesuai ketentuan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala kepada para ahli waris yang ada. Ya. Dia sendiri selaku istri yang ditinggal mati juga termasuk ahli waris. Dapat bagian warisan sesuai jatahnya. Nah, janin yang ada dalam perutnya juga dapat bagian harta waris dari ayahnya yang meninggalkannya. Begitu, dan ahli waris yang lain jika ada. Sehingga tidak ada lagi nafkah untuknya. Kemudian ada perbedaan pandangan, ya. Jika begitu, bagaimana nafkahnya? Asy-Syaukani dan Ibnu Baz berfatwa bahwa dia
dinafkahi, ya, dari bagian harta warisnya sendiri. Nah, bisa dilihat Fathul Qadir bisa dilihat Fathul Qadir pada tafsir ayat ini. Syaukani membahasnya. Nah, jadi Syaukani dan Ibnu Baz berpendapat, ya, dia menafkahi dirinya sendiri dari bagian jatah warisannya dia. Nah, begitu. Bisa difahami ya, jadi ini 3 rincian yang butuh dibedakan satu dengan yang lainnya. Naam. Nah, inilah pertanyaan nanti aja. Baik. Itu dicermati. Jadi berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Sebenarnya waktu itu ada pertanyaan juga. Mana pertanyaan yang terkait dengan yang diajukan malam hari tapi terkait dengan ini? Mana pertanyaan? Nah, liyunfiq. Lam ini lam apa? Ya. Untuk memastikannya, dilihat dari fungsinya, kerjanya, amalannya, kita mendapati yunfiq fi'il mudhari' ini sekarang majzum, dijazm, ditandai dengan sukun. Dari sini kita mengetahui bahwa lamnya adalah lamul amr. Lam, huruf al-lam yang berfungsi, bekerja, beramal, ya, untuk makna perintah. Sehingga fi'il mudhari' yang dimasukinya mengandung makna perintah. Hendaknya. Dzu sa'atin, siapa subjeknya? Subjek yang sebagai pelaksana perintah tersebut, yaitu dzu sa'atin min sa'atih. Dzu sa'atin yakni sahibu sa'ah, pemilik sa'ah. Sa'ah adalah kelapangan rezeki, kelonggaran rezeki. Kelapangan rezeki, kelonggaran rezeki, taraf ekonominya, ya, bagus, bukan yang taraf ekonominya lemah. Taraf ekonominya kuat, ya, punya kelonggaran, kelapangan rezeki. Itu sa'ah. Jadi diperintahkan kepada suami yang taraf ekonominya, ya, penghasilannya, harta yang dimilikinya lapang, ya, ekonominya lapang, longgar, kuat ekonominya, hendaknya dia memberi nafkah kepada istrinya min sa'atihi, dari
kelapangan, kelonggaran rezeki yang dia punya. Jangan dia beri nafkah orang yang kesulitan ekonomi, padahal longgar ekonominya. Begitu maksudnya. Jika dia menengah, maka beri ekonominya menengah, taraf menengah, ekonomi menengah, berarti beri rezeki istrinya dengan rezeki taraf ekonomi menengah. Jika taraf ekonomi atas, level atas tinggi yang kaya, berarti beri nafkah istrinya dengan taraf ekonomi orang kaya, level tinggi. Sesuai dengan yang dia miliki. Jangan dia kaya diberi nafkah orang miskin istrinya, padahal dia kaya. Nah, ini menyelisih perintah ayat. Nah, jadi masuk di sini apa? Yang taraf ekonominya apa? Menengah ke atas. Dia beri infak nafkah istrinya sesuai dengan kemampuannya, taraf ekonominya. Jika menengah maka taraf rezeki taraf ekonomi menengah. Jika level tinggi kaya maka beri rezeki taraf ekonomi tinggi, level kaya, begitu. Sesuai. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Sebaliknya, dan man qudira alaihi rizquhu, man barang siapa qudira alaihi disempitkan atasnya, dipersempit atasnya oleh Allah, rizquh rezekinya, taraf ekonominya rendah, golongannya ekonomi rendah, miskin. Falyunfiq, maka hendaknya dia berinfak, suami yang miskin ini berinfak kepada istrinya, mimma dari apa yang atahullahu, Allah berikan kepadanya, sesuai yang Allah berikan kepadanya, menurut yang Allah berikan kepadanya, sebatas ekonominya. Jadi meskipun istrinya orang kaya, ya sabar, suaminya miskin, jadi dia akan dapat nafkah orang miskin. Nah, meskipun istrinya menengah, maka akan dapat nafkah taraf miskin karena suaminya ekonominya miskin. Jadi dia berasal dari keluarga kaya, terbiasa dengan nafkah kaya bersama keluarganya, orang tuanya. Sekarang dapat suami yang miskin, ya harus bersabar bersama suaminya. Dia akan diberi nafkah sesuai kemampuan suaminya. Tidak boleh menuntut lebih dari itu. Tidak boleh mengatakan saya dari keluarga orang kaya, saya tidak begini biasanya. Biasanya daging ayam, ikan bolu tiap hari, plus ini dan itu, udang, kepiting dan seterusnya. Nah, ini bisanya mampunya beli apa? Tempe. Kadang-kadang sayur saja, tidak ada tempenya. Tidak boleh memaksa, harus terima padanya karena itu kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu diri kecuali kemampuannya. Dan ini perintah Allah. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Allah tidak membebani. La yukallifullahu, tidaklah Allah membebani nafsan suatu diri illa kecuali apa yang ataha, apa yang Allah berikan padanya sesuai dengan ekonominya. Nah, bincangnya sudah kita dengar. Ini madhab Asy-Syafi'i. Ini madhab siapa? Madhab Asy-Syafi'i. Sesuai dengan ayat ini. Berdasarkan ayat ini dalilnya. Madhab al-Imam Asy-Syafi'i.
Nah, dan ini didukung oleh Asy-Syaukani. Didukung pula oleh Ibnu Utsaimin. Nah, nafkah yang ma'ruf menurut adat istiadat masyarakat setempat sesuai dengan kemampuan suami. Ya, sebenarnya telah dijelaskan dan dirincikan pada ayat ini. Ini mazhab siapa? Syafi'i, didukung oleh Syaukani dan Ibnu Utsaimin. Nah, As-Sun'ani juga mendukung pendapat ini. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Sayaj'alullahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ba'da, setelah usrin, kesulitan, yusra, kemudahan. Ini hiburan, tasliyah hiburan bagi man qudira alaihi rizquh, bagi orang yang disempitkan rezekinya. Jangan sedih, jangan putus asa, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemudahan setelah kesulitan. Kata Sa'di rahimahullah, hadhihi bisyaratun lil mu'sirin. Ini adalah bisyarah, kabar gembira bagi orang-orang yang mu'sir, orang-orang yang kesulitan ekonomi. Nah, anna Allah taala sayuzilu anhumus syiddah, bahwa Allah taala akan menghilangkan dari mereka kesulitan, wa yarfa'u anhumul masyaqqah, dan Allah akan mengangkat dari mereka kesulitan itu. Nah, ya. Kan memang begitu ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan akan datang kemudahan. Nah, barakallahu fiikum. Naktafi bihadzal qadar. Tafaddalu. Jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.